Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, welcome to my YouTube channel, Dini English Zone. Okay, our topic today is about greeting card for grade 10. Okay, what is greeting card? Meaning and function. Greeting card is an illustrated piece of card or high quality paper featuring an expression of friendship or other sentiment. Oke, jadi greeting card itu adalah sebuah kartu ucapan yang merupakan bagian dari ilustrasi dari kartu atau kertas yang berkualitas tinggi yang menampilkan ekspresi persahabatan atau perasaan-perasaan lainnya. Nah, sebenarnya zaman kan udah berkembang, teknologi sudah berkembang. Jadi yang namanya greeting card, it's not only about the paper. Jadi nggak melulu tentang kertas. Jadi karena sekarang sudah zaman digital, sudah teknologi semakin tinggi, jadi greeting card juga bisa dalam bentuk digital yang bisa kita temukan di sosial media seperti itu ya, gambar-gambar yang dikirim seperti itu. Dan kemudian the purpose of greeting card is to congratulate, to wish, or to show sympathy for someone. Jadi tujuannya adalah untuk memberi ucapan selamat atau ingin menunjukkan rasa simpati kepada seseorang, ya. Oke, kita lanjut ke konsep, ya, konsep dari greeting card. Oke, di sini ada generic structure of greeting card, ya, struktur dari greeting card itu, ya. Yang pertama, receiver, ya, jadi harus ada receiver. To whom you send the card. Untuk siapa sih kamu ngirim itu dituliskan di situ, ya. Untuk siapa. Kemudian sendernya harus jelas. Misalnya penulisnya kita, pengirimnya kita, ya, kita yang membuat, kita yang menulis, dan kita yang mengirim, ditulis namanya di situ. Oke. Kemudian body, kontennya, isi dari greeting card itu apa? Ya, ada quote, ya, biasa kutipan-kutipan kata-kata yang indah, kata-kata mutiara, seperti itu. Kemudian ada picture yang relevan, and then expression. Expression, ingat kemarin kita kan lagi belajar congratulation and compliment. Nah, jadi expression yang kita gunakan di sini adalah expression, congratulation, and compliment. Oke, sedikit kita merujuk ke pelajaran yang sebelumnya, bahwasannya kemarin itu kita belajar tentang speaking, congratulation, and compliment. Nah, sekarang about writing, how you write a greeting card with the expression congratulation or compliment. Oke. Example, kita akan lihat contohnya. Oke, di sini ada beberapa contoh dari greeting card. Oke. Nah, kalian bisa lihat kan bahwa greeting card itu bukan hitam putih aja, bukan polos-polos aja, tapi dia full color and picture, dan bentuknya sangat menarik sekali ya. Dan tentu yang menerima bakal senang kalau dia menerima kartu ucapan seperti ini. Oke, kita akan bahas isinya, ya, isinya satu persatu. Oke, yang pertama kita lihat di sini, congratulations, you've passed your exam. Yippee, mabruk, masya Allah, well done, bravo, dan seterusnya. Nah, di sini mungkin yang membuatnya sudah buat seperti ini ya, tapi perlu dibuat di sini sendernya siapa, kemudian receivernya siapa, ya, karena ini mungkin memang sudah template ya, sudah ada. Nah, ini perlu ditambahkan sender sama receivernya. Oke, nah di sini juga to our wonderful son. Kemudian ada quote-nya, kemudian ada kata-kata yang indah di sini, ada apa namanya ungkapan-ungkapan, ya. Kemudian yang penting ya,
Yang paling penting yang akan Ustazah jelaskan di sini, perhatikan kata-kata you've passed your exam dengan you've made us proud and added so much joy to our life. Ya, perhatikan kata-kata ini. Ya, you have made and you have passed. Nanti Ustazah akan jelaskan apa sih maksud dari kata-kata ini, kalimat ini. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Oke, di sini juga ada ya contoh greeting card. Ya, ada gambar new home, ya, kemudian ada wish-nya juga. May Allah Subhanahu wa taala bless your home with tranquility and happiness. Oke, dan di sini juga ada age old wisdom say that hard work always pay off in life and you have proven. Ingat, kembali lagi coba diperhatikan kata-kata you have proven. Oke, you have proven. Oke, kita akan lanjut ke contoh berikutnya. Nih ada lagi. Masya Allah, you finished reading the Holy Quran. Congratulations, ya. Sama seperti tadi, perlu kita masukkan apa? Sender and receiver. Oke. Kemudian ini sudah ada congratulations-nya. Nah, perhatikan lagi kata-kata you finish. You finish itu berasal dari kata you have finished. Ya, you have finished. Kemudian yang di sini ya, contoh yang di sini to my loving wife. Ya, kemudian perhatikan lagi kata-kata love has brought you into my life. Oke, perhatikan kata-kata love has brought you. Oke, sekali lagi ini juga perlu ditambah ada sender dan ya receiver-nya. Oke, nah ada apa sih dengan kata-kata, dengan kalimat-kalimat yang Ustazah suruh kalian untuk mengamatinya? Berikut Ustazah akan jelaskan. Nah, inilah kata-kata yang tadi Ustazah sudah selipkan ya, supaya kalian harus perhatikan ini kata-katanya ini kenapa ya. Nah, ingat tadi ada kata-kata you've passed your exam, you have finished reading Holy Quran, you've made us proud and added so much joy to our lives. You've proven that it's hold true even today. Oke, sekarang perhatikan tulisan yang berwarna merah. Ya, kalian bisa lihat. Nah, di sini kita akan belajar tentang language feature-nya, tentang grammar yang kita gunakan. Ya, di dalam membuat kartu ucapan kita menggunakan unsur bahasa. Ya, kita menggunakan tenses tentunya. Ya, tenses itu disebut dengan present perfect tense. Ya. Nah, present perfect tense ini sangat berbeda dengan past tense. Oke, jadi dia kalau diartikan juga berbeda. Ya, kalau diartikan dia menyatakan telah. Contohnya, you've passed your exam. Artinya kamu telah melewati ujianmu. Oke, you have finished. Kamu telah selesai membaca kitab suci Al-Quran. Oke, ada kata-kata you have finished. Kemudian you have made, artinya juga telah, kamu telah membuat kami bangga. And ini juga sambungannya tapi ditambah n. Ya, sama ya sebenarnya you have added juga. Ya, itu maksudnya. Kamu juga telah menambah kebahagiaan dalam hidup kami. Oke, kemudian you have proven, kamu telah membuktikan, ya, bahwa itu benar hari ini. Oke, jadi kata-kata you have seperti ini, ya, ini ada bentuk gramatikalnya adalah subjek, kemudian verb, subjek, kemudian ada has atau have, ya, diikuti kata kerja ketiga itu diartikan telah. Telah apa? Tergantung verbnya apa. Oke, nah for more explanation, present perfect tense.
Ini dia. Jadi present perfect tense show a connection between the past and the present. Ya, jadi present perfect itu adalah dia itu menunjukkan hubungan di antara masa lalu dan sekarang. Maksudnya apa? Kita gunakan tense ini ketika kejadian itu sudah berlalu, tapi dia memiliki hubungan dengan saat ini. Ya, dia ada hubungannya saat ini, makanya connection. Jadi koneksi antara masa lalu dan sekarang itu ada, ya. Makanya menggunakan present perfect tense. Contohnya tadi, ya, tadi dia bilang you have finished, ya, you have finished reading Quran. Kamu telah menyelesaikan membaca Al-Quran. Berarti dia mulai membacanya di masa lalu kan, in the past. Dan sekarang dia udah selesai. Ya, ada hubungannya dengan sekarang, telah, sudah. Oke. Kemudian present perfect tense itu kita jelaskan di sini dulu ya. Sudah jelaskan di sini dulu. We use present perfect with yet. Kita gunakan yet untuk menyatakan sesuatu yang belum, ya, untuk negatifnya, ya. Kemudian dia menggunakan keterangan waktu seperti ever, never, for and since, ya. Ever ini artinya pernah, never tidak pernah. Kemudian untuk for itu keterangan waktunya. Contohnya dia telah menghafal Al-Quran selama 2 hari misalnya. Berarti you have memorized Quran for 2 days. Seperti itu. Kalau since juga artinya sejak. Kita menggunakan for and since untuk keterangan waktu present perfect tense. Oke? Kita akan bandingkan dia dengan past tense. Sesungguhnya present perfect tense dan past tense itu sangat berbeda. Ya, dia memang sama-sama di masa lalu. Past tense juga kejadian aktivitas yang terjadi di masa lalu. We use the past simple for completed action, tetapi yang kegiatan untuk past tense itu sudah selesai di masa lalu. Ya, tidak ada hubungannya dengan sekarang. Itu perbedaannya. Ya, dan keterangan waktunya yesterday, 2 days ago. Kemarin atau 2 hari yang lalu. Ya, perbedaan antara present perfect tense dengan past tense adalah present perfect tense kejadiannya di masa lampau tetapi ada hubungannya dengan sekarang. Sementara past tense kejadiannya di masa lampau dan telah selesai di masa lampau itu dan tidak ada hubungannya dengan sekarang. Oke? Sekarang mari kita lihat contohnya. Example, present perfect tense. Oke, ini kita bisa lihat contohnya, ini rules-nya ya. Kemudian subjek, ada subjek untuk kalimat positif, ada has atau have, kemudian diikuti kata kerja ketiga, kemudian objek dan seterusnya. Oke, begitu juga dengan negatif, ya ada subjek, ada has atau hasn't atau haven't, kemudian verb bentuk ketiga atau participle, kemudian objek dan seterusnya. Kalau dia bertanya, didahulukanlah has atau have, subjek, verb ketiga, objek, dan seterusnya. Oke, kalian tentu sudah tahu ya, kata subjek apa yang menggunakan has, dan subjek apa yang menggunakan have. Nah, itu harus tahu. Oke, nah ini contohnya. You, karena you berarti dia menggunakan have. You have finished reading Quran. You haven't finished reading Holy Quran. Ya, boleh ditambahin yet di belakangnya menyatakan dia belum. Kamu telah menyelesaikan membaca Al-Quran dan kamu belum menyelesaikan bacaan Al-Quran. Kalau telah kamu selesai membaca Al-Quran? Ya, kemudian kalau yang menggunakan has itu seperti she, ya, he itu pakai has, ya, he has proven. Kemudian he hasn't proven, ya, diikuti selalu dengan kata kerja ketiga, ya. Ini juga has she proven, ya, telahkah dia membuktikan itu, ya. Ini contoh dari present perfect tense. Oke. Next,
Pokoknya sebelumnya Zam tekankan lagi ya, di mana di situ ada subjek, kemudian has atau have dan kata kerja ketiga. Ingat kata kerja ketiga dan kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya telah. Oke, next. Example past tense. Nah, ini adalah contoh dari past tense. She graduated from PPIT last year. Oke, sangat berbeda ya. Dia graduated, dia tamat dari PPIT tahun lalu. Ya. Nah, jadi bedanya ya, lihat rulesnya beda. Nggak ada have dan has kan? Tidak ada. Dan graduated adalah verb bentuk kedua. Ya, graduated ini adalah verb bentuk kedua. Dan juga kalau secara makna dia berbeda. Ini kejadiannya sudah berlalu. Dia tamatnya udah last year dan nggak ada hubungannya dengan sekarang. Oke? Next. Oke, sekarang Ustazah, I want to give you exercise ya. Tolong kerjakan latihan. Ya, latihannya adalah kalian isi tabel-tabel ini, yang mana di sini adalah ungkapan congratulation atau komplimennya. Ya, kemudian ini adalah contoh dari kalimatnya. Kalimat yang misalnya kalian ingin mengucapkan kata-kata apa gitu, kata-kata yang indah apa di dalamnya. Tetapi tambahkan dia dengan present perfect tense. Ya, contohnya gini. Congratulations-nya atau komplimennya bravo, masya Allah. Ya, kalimat yang ada present perfect-nya apa? Oh, you have proven. Ya, you have proven to us. Ya, congratulations, mungkin dia menang kompetisi dan seterusnya. Ya, kerjakan 10 soal saja. Ya, 10 soal. Oke, nanti dikirim di Google Classroom. Oke, kerjakan 10 ya, congratulations-nya apa, sentence-nya apa. Ingat kata kerja ketiga Bu di sini, bukan kata kerja kedua. Oke, itu saja ya penjelasan sudah cukup sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya silahkan komen ya, silahkan beri komentarnya, insya Allah nanti akan saya jawab. Oke, jangan lupa exercise-nya dikerjakan ya. Oke, I think that's all for today. Thanks for watching. See you. Goodbye.